Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul model supervisi klinis. Di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nila Laili Fauzia. Lalu selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Siti Hanifah. Yang terakhir atau materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Rifana Dwi Fajarsari. Berikut pemaparan singkat terkait materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu model dari supervisi, yaitu model supervisi klinis. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari supervisi klinis. Supervisi klinis dapat diartikan sebagai pengamatan dan penilaian yang mendalam tentang diri seseorang guru dengan melakukan observasi, juga diskusi dengan guru yang bersangkutan dan membuat alternatif ataupun hipotesis terhadap permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya yang dilakukan secara kontinu. Nah, penggunaan istilah klinis ini dalam supervisi klinis mengandung makna yaitu mengobati. Nah, di sini istilah klinis di sini hampir sama dengan istilah yang berlaku dalam dunia medis. Nah, di dalam dunia medis atau kedokteran itu dokter memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pasien, yaitu mendiagnosis, prognosis, penentuan penyakit, treatment, dan yang terakhir yaitu follow up. Nah, klinis dalam dunia pendidikan itu juga melakukan proses layanan berdasarkan diagnosis, pengamatan, dan umpan balik sesuai dengan permasalahan perilaku pembelajaran yang ada. Nah, perbedaan dari penggunaan klinis dalam dunia pendidikan dan medis adalah terletak pada kondisi kliennya, yaitu dalam dunia pendidikan, guru sebagai klien adalah orang yang profesional yang tahu akan tugasnya, sehingga pemecahan masalah itu lebih ditekankan pada alternatif yang ditentukan guru itu sendiri dengan bantuan supervisor. Sedangkan dalam dunia medis, alternatif atau pengobatan itu ditentukan oleh dokter itu sendiri. Supervisi klinis secara umum juga bisa diartikan sebagai suatu perbaikan pengajaran, tujuan yang dicapai, dan memadukan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan personal. Nah, supervisi klinis ini termasuk supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya itu lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab ataupun kelemahan yang terjadi pada proses belajar mengajar, dan nantinya kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut. Sebagai suatu proses bimbingan, supervisi klinis ini memiliki tujuan yaitu membantu pengembangan profesional guru ataupun calon guru dalam penampilan mengajar, yaitu dengan melakukan pembinaan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Nah, bimbingan ini didasarkan pada kebutuhan dan kesulitan yang guru alami dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, dalam prakteknya, supervisi klinis ini mengharuskan adanya hubungan intens antara pengawas serta guru. Nah, supervisi klinis ini tidak hanya memperhatikan perilaku guru saja, akan tetapi juga berkaitan dengan ketidakutuhan dengan asumsi, kepercayaan, tujuan, dan perilaku guru. Yang bertugas sebagai supervisor dalam supervisi klinis itu yaitu dapat dilakukan oleh guru sejawat atau sama guru ataupun kepala sekolah, yang mana atas dasar kesepakatan bersama baik yang berkaitan dengan teknik pengajaran maupun hal-hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan
Materi yang kedua yaitu model karakteristik supervisi klinis. Ada 8 model karakteristik supervisi klinis menurut Muyasa. Yang pertama yaitu supervisi yang diberikan berupa bantuan, bukan perintah ataupun instruksi, sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu aspek yang diobservasi berdasarkan usul guru yang dikaji bersama oleh supervisor untuk dijadikan sebuah kesepakatan. Yang ketiga, supervisi dilakukan dalam suasana yang terbuka atau secara tatap muka, dan supervisor di sini lebih banyak mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari seorang guru daripada memberi saran ataupun pengarahan. Yang keempat, mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru. Yang kelima, instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dengan bantuan seorang pengawas. Yang keenam, supervisi klinis setidaknya memiliki 3 tahapan, yaitu pertemuan awal, pengamatan, dan umpan balik. Yang ketujuh, adanya penguatan dan umpan balik pengawas sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku seorang guru yang positif sebagai hasil pembinaan. Yang terakhir yaitu supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rifana. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu implementasi supervisi klinis. Yang dimaksud implementasi supervisi klinis ini adalah bagaimana cara, bagaimana langkah-langkah, bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan supervisi klinis tersebut. Yang pertama yaitu menurut Jogan. Jogan berpendapat bahwa ada 8 kegiatan dalam melaksanakan supervisi klinis, yaitu yang pertama adalah tahapan membangun dan memantapkan hubungan guru antara guru dan supervisor. Yang kedua yaitu tahapan perencanaan bersama guru. Selanjutnya tahapan perencanaan strategi observasi. Tahap selanjutnya yaitu analisis proses pembelajaran, lalu perencanaan strategi pertemuan, lalu pertemuan, dan tahapannya terakhir yaitu penjajakan rencana pertemuan berikutnya. Yang kedua yaitu menurut Moser dan Purpell. Menurut beliau ada 3 aktivitas dalam melaksanakan supervisi klinis, yaitu tahap perencanaan, tahap observasi, dan tahap evaluasi dan analisis. Yang ketiga menurut ahli yang bernama Oliva, beliau berpendapat juga ada 3 aktivitas dalam pelaksanaan supervisi klinis, yaitu kontak dan komunikasi dengan guru untuk merencanakan observasi kelas, lalu observasi kelas, selanjutnya tindak lanjut observasi kelas. Yang keempat yaitu menurut Goldamer, Anderson, dan Krewski. Nah, beliau bertiga ini berpendapat bahwa ada 5 kegiatan dalam pelaksanaan supervisi klinis, yaitu yang pertama pertemuan sebelum observasi, yang kedua observasi, yang ketiga analisis dan strategi, yang keempat yaitu pertemuan supervisi, lalu selanjutnya analisis sebuah pertemuan supervisi.
Nah, di sini kami menjelaskan bahwa menjelaskan implementasi supervisi itu secara secara tahap esensialnya. Yang pertama yaitu tahap pertemuan awal. Nah, dalam pertemuan awal ini kegiatan yang dilakukan yaitu menyepakati kesepakatan kerja antara supervisor dan guru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bersama antara supervisor dan guru. Lalu kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Selanjutnya tahap 3 yaitu tahap 2 yaitu tahap observasi mengajar. Di dalam tahap observasi mengajar ini dilakukan secara sistematif dan objektif. Kegiatan observasi mengajar ini difokuskan atau ditujukan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Dan yang terakhir adalah tahap pertemuan balikan, di mana pertemuan balikan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengembangkan perilaku guru dengan cara memberi balikan tertentu. Nah, balikan ini harus bersifat deskriptif, konkret, dan memotivasi sehingga dapat bermanfaat bagi guru yang disupervisi. Nah, tujuan utama pertemuan balikan ini adalah menindaklanjuti apa saja yang dilihat oleh supervisor sebagai observer terhadap proses belajar mengajar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan assalamualaikum.